Tasya Mardia Milia, namanya cantik orangnya, amin. Ini lagi ya, makan duluan. Apa yang kamu? Mel mau nanya nih, bagaimana aku menghadapi temen kalau ngomongnya nggak enak? Apa ya? Harusnya sih temen kamu punya kesadaran tersendiri kalau misalkan omongannya kurang begitu enak untuk didengar mungkin ya. Sedekat-dekatnya kita sama orang, tetap harus ada batasan, tetap harus ngargain teman kita, ngejaga perasaan kita. Bukannya kita jadi nggak bisa bebas sama orang tersebut, bukan. Cuma kadang ada beberapa momen atau beberapa hal yang emang nggak bisa diomongin secara kayak, iya lo udah sahabatan sama gue tuh tetap nggak bisa kayak gitu. Tetap harus ada batasan, tetap harus mikirin gitu, tetap harus kayak mikir dulu. Makanya sebelum berucap atau bertindak tuh lebih baik dipikirin berulang kali apakah hal yang kita lakuin itu merugikan orang lain, merugikan dalam hal menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Hargai privasi orang ya. Tanya-tanya dong, aku pengen ditanya-tanya hal-hal yang lain gitu. Bener banget, itu semua ada batasannya. Mau kita sedekat apapun gitu sama orang tersebut, karena kalau misalkan omongan kita nyakitin terus kita nggak sadar kalau kita nyakitin terus orangnya, kadang ada beberapa orang yang nerima terus nggak ambil pusing. Kadang ada beberapa orang juga yang karena hatinya perasaannya sensitif mungkin ya, sensitif bukan baperan, lebih tepatnya berperasa, dia berhati lembut, terus lebih insting perasaannya tuh lebih kuat gitu loh. Jadi lebih baik, lebih bijak lagi dalam berkata-kata gitu. Tetap bisa bebas kamu sama orang tersebut, cuma lebih ke ada batasannya. Karena semua hal pertemanan, friendship, sahabat, keluarga, dan apapun itu semua pasti ada batasannya di dalam hidup kita. Yap. Hobi apa nih? Hobiku banyak. Hobiku berenang. Kadang kalau lagi nggak mager baca buku, terus naik sepeda, terus lari, terus jalan-jalan. Terus aku tuh suka, karena aku tuh gini, aku tipe orang yang gampang bosenan gitu. Cuma gimana caranya aku memutarbalikkan otakku supaya rasa bosanku ini menjadi hal yang menguntungkan dalam hidupku. Jadi dari rasa bosan aku selalu nge-explore banyak hal, terus mencobain hal-hal yang di luar zona nyaman aku mungkin, atau hal-hal yang baru banget aku alamin, atau yang kayak dulu aku tuh gak pernah kayak gini, sekarang aku dapat kesempatan buat nyobain hal tersebut gitu. Cuma tetap atas izin diriku sendiri, akunya mau ngelakuin apa enggak gitu. Iya gitu sih, pokoknya setiap kita punya sifat yang menurut kita buruk, coba putar balikin pikiran kita, atau putar balikin otak kita, gimana cara hal yang buruk tersebut menjadi hal yang menguntungkan di hidup kita. Jadi pokoknya setiap kita dikasih sesuatu sama Tuhan tuh pasti selalu ada reason di balik alasan kenapa kita dikasih hal tersebut gitu. Tinggal kitanya doang cari tahu gimana caranya hal tersebut menjadi hal yang menguntungkan buat hidup kita. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan terpuruk akan suatu hal yang kalian ngerasa dirugikan oleh hal tersebut, ya kalian stuck di situ. Mas gak seneng sih. Gak senengnya karena ya aku jadi kayak berasa gak punya jati diri aja gitu loh. Kayak apa-apa orang taunya ya mirip, ya gak apa-apa sih, aku juga ngerasa seneng-seneng aja. Tapi ya at least aku punya identitas. Namaku tuh Amel, gak pernah diganti, Amel Amelia, gak pernah diganti Amel Ardila atau dan lain hal gitu-gitu. Tetap hargain, appreciate keputusanku juga gitu lah ya. Ya kalian tuh orang-orang yang pasti ngerti lah ya, kalau misalkan aku ngomong kayak gini tuh hal yang positif, bukan ngarahkan negatif. Kalau misalkan masih dicari seluk-beluk negatif dari omonganku tersebut, itu berarti emang udah nggak perlu aku jelasin lagi. Emang kalian problemnya mungkin di pikiran kalian, maybe, I don't know.
Kak suka nulis cerita nggak? Aku pernah. Aku tuh dulu ada zaman SMP tuh aku sering banget bikin-bikin cerita.